Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, hari ini saya akan bersih-bersih lingkungan seputar sistem PLTS saya ini. Karena sudah beberapa hari sudah nggak saya bersihkan dan barang-barang sisa konten saya ini berserakan. Jadi untuk hari ini saya nanti akan ceritakan pengalaman saya selama menggunakan PLTS yang kurang lebih sudah 4 tahunan ya. Dan sambil saya beres-beres seputar lingkungan PLTS, nanti saya juga cuci panel surya di belakang ini, bersihkan juga di dalam ruangan, dan ya nyapu-nyapu di halamannya. Nanti saya ceritakan pengalaman saya selama menggunakan PLTS. Dan sebelum lanjut, saya beres-beres dan bersih-bersih lingkungan PLTS saya ini, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru datang langsung di subscribe dahulu. Oke sahabat, lanjut ke bersih-bersih dan saya akan ceritakan pengalaman saya selama menggunakan PLTS. Oke sahabat, sambil bersih-bersih saya mau cerita awal saya kenal tentang PLTS. Di sekitar tahun 2017 saya sudah ngerti tentang PLTS, tapi ya hanya ngerti-ngerti saja. Awalnya saya beli panel surya 20 WP yang saya gandengkan dengan aki motor, aki basah 5Ah tanpa menggunakan SCC. Jadi ini sudah saya nikmati sekitar 2 tahunan lebih ya, 2017 sampai dengan 2019an ya. Kemudian awal tahun 2020 ya saya mikirnya ini nggak bisa dipakai untuk ngecas ketika malam hari gitu. Jadi saya coba untuk belajar beli panel surya yang lebih tinggi, dan akhirnya saya beli panel surya yang 200 WP. Ketika itu saya masih nggak ngerti ya tentang voltase itu yang harusnya cocok di berapa volt gitu, yang harusnya tepat digunakan berapa volt. Jadi ya ketika beli ya udah beli langsung. Dan ternyata yang saya beli itu voltasenya di 36 VMP. Dan saya upgrade aki ke aki bekas mobil 50Ah. Dan setelah saya membeli panel surya dengan voltase 36 VMP, saya coba untuk beli SCC sejuta umat yang 50 ampere. Kemudian setelah saya beli panel surya 200 WP dengan VMP 35 volt, saya beli aki bekas mobil dan beli SCC PWM biru sejuta umat. Nah ternyata setelah saya beli ini nggak bisa saya gunakan, karena untuk voltase dari panel surya untuk sistem 12 volt di SCC PWM hanya mentok di 22 VMP saja. Dan yang panel surya saya ini 36 VMP. Jadi ketika panas terik langsung mati dan error. Setelah saya pelajari, ternyata ini kesalahan saya waktu awal melihat. Itu saya terfokus untuk max dari voltase panel surya yang tercatat di SCC itu sekitar 50 volt. Nah ini 50 volt ini ternyata untuk sistem 12 volt, bukan untuk sistem 24 volt. Nah akhirnya karena ini nggak bisa dimanfaatin, saya terpikir untuk mencari SCC yang bisa support dengan sistem yang voltase panel suryanya tinggi. Dan saya belajar untuk cek-cek MPPT yang akhirnya jatuh ke MPPT e-Fever, dan ternyata ya bisa. Kemudian di beberapa waktu selanjutnya ini saya masih belum menggunakan inverter, hanya menggunakan panel surya 200 WP, SCC MPPT e-Fever 40 ampere dan aki 50Ah bekas mobil. Ini sudah berjalan beberapa waktu yang kemudian semakin hari terasa akinya semakin drop. Belum menggunakan inverter. Dan karena akinya semakin drop, saya kepikiran untuk beli baterai lithium 4. Ya, saya beli baterai lithium 4 itu untuk menggantikan
aki basah bekas mobil. Dan setelah terpasang baterai Livo 4 12 volt 100 Ah yang saya beli ini masih juga belum menggunakan inverter. Saya lama banget baru membeli inverter karena memang budget yang diarahkan untuk PLTS ya sedikit, masih ada keperluan yang lainnya. Jadi ya di rumah itu asalkan ada lampu bisa ngecas HP itu sudah lebih dari cukup. Kemudian setelah beberapa waktu saya menggunakan PLTS DC tanpa menggunakan inverter, saya masih sempat upgrade beli panel surya 200 WP-an juga. Nah karena saya ini masih kurang paham tentang sistem voltase, akhirnya saya salah beli panel surya. Padahal yang saya beli itu mereknya sama dan wattnya sama, tapi untuk VMP-nya ataupun voltasenya itu berbeda. Yang awal tadi saya beli itu voltasenya 36 volt dan yang kedua ini voltasenya hanya 18,2 VMP ataupun VOC 22 volt ya. Dan ini berpengaruh ke sistemnya, jadi nggak bisa satu SCC. Nah kemudian saya coba beli dua agar bisa disambungkan antara yang 18 volt ke 36 volt. Jadi 18 volt kali 2 itu saya seri kan bisa menghasilkan 36 volt. Nah dengan begitu baru bisa dirangkai menjadi 600 WP 36 volt. Jadi sistemnya yang 18 volt tadi di seri agar bisa menghasilkan 36 volt, kemudian diparalel dengan panel surya yang 200 WP pertama saya beli. Nah dengan begitu baru bisa difungsikan secara bersamaan. Nah setelah itu baru saya membeli inverter Kenica KCT 1K12 untuk bisa menggunakan lampu yang lebih terang dan sistem AC gitu. Jadi bisa digunakan untuk masak, digunakan untuk menyalakan TV dan sebagainya. Nah setelah saya membeli inverter ternyata masih ada lagi yang saya nggak paham. Jadi ketahuannya saya nggak paham itu karena kabel, masalah kabel. Awalnya saya hanya menggunakan kabel 6 mili untuk baterai ke inverter. Jadi setelah saya nyalakan ternyata berasap ya. Panas banget kabel antara konektor dari inverter menuju ke baterai. Nah ternyata kabel segitu itu kurang bagus untuk sistem PLTS DC dengan voltase rendah. Dan saya juga masih mengabaikan tentang sekun dan sebagainya ya, konektor-konektor yang penting asal nyambung. Akhirnya konektornya longgar dan mengeluarkan asap. Ya ketahuannya karena saya coba masak menggunakan sistem PLTS ya, pakai rice cooker di sistem PLTS gitu, dan ternyata kabelnya itu panas, antar konektor sekunnya itu mengeluarkan asap. Ya saya pelajari lagi, ternyata butuh kabel yang besar dan konektor sekun itu harus bagus, pokoknya harus nempel sempurna dengan kabel yang berkualitas bagus. Saya kira dulu ya hanya seperti kabel AC saja, dengan kabel kecil saja sudah mampu. Ternyata sistem DC itu beda banget. Ya ini juga bisa jadi pelajaran ya bagi sahabat yang untuk merakit PLTS itu ya sedikit-sedikit dipelajari terlebih dahulu. Ya tanya-tanya ke grup, ya cek-cek di channel-channel yang membahas PLTS. Ya mungkin tanya-tanya ke tetangga yang paham kelistrikan bisa juga. Jangan langsung asal beli yang akhirnya nanti bisa jadi barang yang kita beli itu nganggur gitu, nggak bisa digunakan. Nah setelah saya sudah paham tentang kabel, saya sudah perbaiki tentang perkabelan, ternyata baterai 12 volt 100 Ah ini masih kurang untuk kebutuhan masak,
kebutuhan listrik AC. Ternyata lebih deras arusnya ketika menggunakan sistem AC, dan saya putuskan untuk menambah lagi baterai Livco 4-nya. Jadi 2P4S gitu ya. Ada 8 sel untuk sistem 12 volt saya. Jadi 200 Ah 4S 12 volt gitu. Dengan BMS Dali 100 Ah dan saya tambahkan active balancer. Ya, seperti yang sahabat lihat di beberapa video yang sudah saya upload. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya ini kok pengennya ini sistem PLTS ini kan banyak penggemarnya. Kemudian masih banyak juga yang butuh informasi. Nah, saya pengen sistem seperti ini banyak orang yang bisa melihat gitu, dipublikasikan gitu. Awalnya saya gabung-gabung di grup PLTS, ya di Facebook lah utamanya ya, karena saya bergabung di grup Facebook. Kemudian saya tonton di channel PLTS di YouTube ya, terutama saya tonton. Nah, saya juga pengen membuat sebuah channel yang khusus membahas tentang PLTS, dan itu sekitar setahun yang lalu ya saya mulai untuk buat channel ini. Dan ternyata setelah saya buat channel PLTS sederhana ini, ya nggak sesederhana dengan namanya. Artinya dengan peralatan sistem PLTS yang saya punya ini nggak cukup untuk dibuat sebuah channel. Harus ada peralatan kecil yang bisa menyelingi dari sistem PLTS yang sudah ada. Ya, beli SCC, beli MPPT untuk di unboxing, di review, di tes dan sebagainya. Saya juga harus punya project-project kecil agar bisa tidak monoton membahas tentang PLTS yang sudah ada. Ya, ini kendalanya untuk seorang konten kreator ya. Jadi nggak bisa itu saja, karena yang nonton juga pasti bosen gitu untuk mendengarkan yang itu saja. Oke sahabat, kembali ke sistem PLTS saya yang saya punya. Ini setelah sekian waktu akhir saya upgrade itu beli MPPT OMR ya. Ada juga saya membeli SCC yang lain tapi nggak saya gunakan, hanya saya stok saja untuk alat peraga, untuk bahan konten ya. Kemudian untuk SCC kecil saya juga ada, tapi itu ya saya diamkan, nggak saya pasang. Yang saya pasang itu sekarang MPPT OMR. Dan setelah itu semua sampai sekarang saya masih belum upgrade lagi tentang PLTS yang saya gunakan. Dan begitulah pengalaman saya tentang selama menggunakan sistem PLTS. Ya, ada salahnya, ada kurang benarnya, ada yang sok pinternya ya. Sok pinter itu sok-sok beli alat tapi nggak paham dan akhirnya ada yang nganggur ataupun sulit untuk dimanfaatkan. Tapi ya ini menurut saya wajar ya, karena tahap belajar itu kalau nggak salah dulu ya gimana ya, nggak ada momen-momen yang diingat lagi ketika nanti merakit yang lebih besar. Ya, untuk pelajaran saja sebagai bahan referensi ketika nanti mau beli lagi sudah paham mana yang salah dan mana yang benar. Dan saya pengennya sebenarnya upgrade ke sistem 48 volt, tapi ya untuk sekelas 48 volt agak sulit ya, karena gimana ya, budgetnya juga harus tinggi. Dan yang ada sekarang, sistem PLTS yang ada sekarang itu harus di off kan ataupun dimuseumkan ya, atau dijual atau gimana. Artinya nggak ada yang bisa dimanfaatkan lagi untuk di sistem 48 volt. Inverter sulit untuk dimodifikasi. Untuk MPPT hanya support hingga 24 volt. Untuk baterai ya mungkin selnya bisa, tapi untuk BMS
tentunya harus ganti lagi, dan paling hanya kabel saja yang bisa dimanfaatkan dengan MCB. Dan untuk harga inverter, baterai dan sebagainya itu kan ya untuk harga lumayan tinggi, mahal menurut saya ya, dan harus nabung dulu, sementara budgetnya masih digunakan untuk yang lain, kebutuhan yang lain. Ya sebenarnya untuk listrik dan sebagainya ini sudah cukup dengan sistem 12 volt yang saya punya, tapi ya kepuasan itu tentunya berbeda ketika dengan sistem 12 volt dan juga sistem 48 volt, itu pasti beda, suasananya beda, penggunaannya juga ketika mendung pun bebas, nggak seperti yang 12 volt ya. Dengan sistem yang sekarang kalau mendung ya saya harus mikir-mikir juga mana beban yang harus dimatikan ataupun di off kan agar bisa bertahan 24 jam gitu. Oke sahabat, ya saya rasa cukup sekian ya berbagi pengalaman tentang selama saya menggunakan PLTS ini. Nah, jika di antara sahabat punya pengalaman menarik selama menggunakan sistem PLTS, coba deh diceritakan di kolom komentar. Nanti ya kita saling sharing saja di kolom komentar apa yang menjadi momen-momen penting selama menggunakan sistem PLTS ini. Dan sudah berapa tahun kira-kira sahabat menggunakan sistem PLTS. Oke sahabat, jadi setelah saya beres-beres, bersih-bersih tadi, saya mandi karena bajunya kotor banget ya, dan saya sudah basah kena air. Saya mandi, ganti baju, udah, tapi masih pakai sarungan ini ya, sarungan. Dan jika sahabat perlu belanja beberapa komponen PLTS, coba dikunjungi beberapa link yang sudah saya sediakan di pin komentar dan juga di deskripsi. Dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.